Terima kasih untukmu, Mama, Bunda, Ibu, siapapun. Satu yang ku tahu, kau adalah perempuan tangguh. Selamat Hari Ibu tahun 2021. Kita dalam suasana yang sangat berbeda karena kita sudah masuk di bulan Desember dan kita berada di tempat yang luar biasa. Di mana Pak Nurdin? Di Vasa Hotel kita, di Executive Lounge-nya, kita di lantai 33 tempatnya dan tempatnya cozy banget. Jadi kita bisa breakfast di sini, kopi-kopi di sini, ngeteh-ngeteh di sini, atau ngejus di sini dengan apa ini, brunch mungkin ya? Iya, brunch. After breakfast. Dan di tempat yang keren dengan narasumber yang keren juga. Jadi pagi ini, kali ini kita bersama Bu Doti. Apa kabar Bu Doti? Waalaikumsalam. Sehat juga Ibu. Sehat Ibu. Jadi kali ini kita akan ngobrol dengan superwoman dari dunia pelabuhan. Dunia yang identik dengan laki-laki, tapi ada seorang perempuan yang luar biasa di dunia pelabuhan, Bu Doti. Bu Doti sekarang menjabat sebagai Direktur Teknik PT Pelindo Pelabuhan, PT Pelindo Terminal Peti Kemas. Karena ini masih baru ya, baru merger Pelindo 1, 2, 3, 4, jadi namanya baru. Gitu. Bu, kita terima kasih sudah hadir di NN Talk dan kita akan ngobrol-ngobrol kiprah Ibu sampai di posisi puncak, di posisi yang cukup strategis, yang sangat strategis di dunia yang keras buat wanita gitu ya, kebanyakan perempuan. Gitu. Dulu gimana sih ceritanya sehingga kecemplung di sini, Bu Doti? Jebur di dunia laki-laki ini. Menjeburkan diri kayaknya. Menjeburkan diri, ya. Awalnya gimana sih Bu? Ya sebenarnya kalau awal kita kerja kan kita belum menemukan passion ya. Biasanya kita masih mencari-cari, meraba-raba gitu kan. Kemudian ketika saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi tentang maritime di Sweden, nah dari situ tuh semakin terbuka dan semakin maritime engagement saya semakin kerasa gitu ya. Karena saya pikir maritime ini bisa sangat berperan baik di dunia internasional maupun di dunia domestik, di dunia lokal. Jadi saya pikir ini keren banget. Jadi enak lah untuk kita ceburkan diri. Enak menunjukkan diri. Bu, perempuan loh Bu. Biasanya kan maritime kan identik dengan pria, laki-laki gitu. Gimana kok tiba-tiba berniat menceburkan diri? Jadi sebenarnya alhamdulillah Pelindo ini sejak awal memang ramah ya dengan pegawai perempuan. Jadi sudah inklusif sejak zaman itu ya. Rekrutmen tuh kita nggak dikuotain, maksudnya pada kondisi tertentu tuh tidak diperlukan. Maksudnya tidak menyebut nama gender. Apakah either wanita atau pria gitu kan, untuk beberapa jabatan gitu. Kemudian secara sistem juga kita banyak peraturan, regulation yang beneficial for women gitu. Jadi semacam izin cuti yang kita perpanjang, kemudian ada facility nursery, facility untuk laktasi gitu kan, dan fasilitas untuk melanjutkan studi. Pokoknya tidak ada perbedaan ya gender antara melanjutkan studi antara perempuan dengan laki-laki, nggak ada ya di Pelindo ya. Jadi murni by assessment dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi so welcome ya sebenarnya untuk Pelindo itu bagi perempuan untuk berkarir di sana. Keren ya. Tapi kok saya merasa gini, tantangannya apa nggak cukup besar nih? Karena ini bukan mau rival ya, tetapi yang teman-temannya yang seangkatan waktu itu kan juga mereka orang-orang yang tough juga gitu yang secara ini mungkin lebih diperhitungkan, apalagi pelabuhan kan lapangan itu keras banget gitu. Terminal Peti Kemas lagi. Terminal Peti Kemas.
Ya kita bahasanya saling melengkapi lah, saling menyempurnakan, kolaborasi gitu kan. Jadi kebetulan saya juga di engineering gitu kan, memang mostly majornya engineering. Kebetulan saat ini penugasan di engineering kebetulan mostly memang male, tapi ada juga beberapa female di engineering. Saya pikir semua kita biasanya adalah performance ya, apakah itu cewek atau cowok, saya pikir performance menjadi pertimbangan yang kalau ukurnya di situ ya, jadi. Tapi seru kok. Jadi biasanya kalau rapat ada cewek ada cowok. Jadi sekarang kan yang lagi ngetren tuh managing diversity. Jadi managing diversity in terms of gender, in terms of suku, in terms of mungkin nationality ya. Kalau kita kan kebetulan saya sebenarnya di perusahaan yang joint venture, itu akan mematangkan orang untuk menjadi lebih baik lagi di kemudian hari. Dan bahkan ada research dari McKinsey kalau nggak salah itu ketika ada female di dalam manajemen itu ternyata bottom line atau financial perspektif perusahaan itu lebih baik ketimbang manajemen itu cowok semua. Jadi ini memang ada penelitian di McKinsey ya, tapi tidak deep dive apakah itu surveinya global ataukah di United States aja. Tapi ada salah satu survei di McKinsey yang hasilnya seperti itu, menyebut seperti itu sih. Jadi di administrasi sama keuangan biasanya perempuan akan lebih detail daripada laki-laki. Marketing gitu ya. Iya. Gitu. Tapi Bu, adaptasinya tuh loh Bu sebagai seorang female di dunia male itu seperti apa? Apakah berat Bang nggak bagi sekarang nih anak-anak muda misalnya Bu yang pengen juga berkiprah di dunia pelabuhan atau maritime gitu kan? Gimana sih adaptasinya dulu Bu? Ya kalau saya sih personally dari awal memang surrounded by male ya. Jadi sekolah kan memang fisika di mana, kelas Bu? Saya di SMA Negeri 5 Surabaya. Negeri 5 Surabaya. Itu kan memang satu kelas ceweknya dikit. Bisa dihitung ya? Bisa dihitung. Kemudian melanjutkan studi engineering pula gitu kan. Di mana jumlah female-nya juga limited. Kemudian melanjutkan studi juga di maritime, di mana wanitanya juga memang nggak banyak. Jadi memang kita sudah terbiasa untuk bersama-sama male. Jadi sejak ABG sudah biasa berkolaborasi dengan dunia laki-laki. Tapi kalau artinya secara sistem, artinya kan saya tidak bisa bicara saya personal aja. Betul. Secara sistem memang ya itu tadi di Pelindo ini sangat support terhadap kesetaraan gitu kan. Jadi insya Allah teman-teman apabila bergabung di Pelindo itu tidak perlu risau, artinya kita secara policy perusahaan itu jelas tidak mengkerdilkan manapun, kemudian secara facility kita support, secara coaching kita support. Kalau misalnya ini anak-anak muda ini yang mau berkarir atau mungkin yang generasi mudanya yang ada di Pelindo yang mungkin sekarang mereka perempuan terus kepingin sama dengan ibu, itu kalau misalnya mengalahkan bisa jadi kan muncul perasaan-perasaan kayak inferiority-nya gitu kan. Nah mengalahkannya itu gimana sih Bu? Jadi kalau saya biasanya sih dalam meeting itu saya biasanya demokrasi, artinya gini, mangga silahkan teman-teman kalau ingin menyampaikan pendapat silahkan, dan biasanya bebas aja, nggak harus sama dengan saya pendapat itu boleh, walaupun nanti pada decision making kita akan ada pertimbangan lain ya. Tapi ketika proses brainwash itu saya open lah, artinya teman-teman yang cewek juga silahkan menyampaikan. Bahkan kalau misalnya ada yang agak diam saya akan pancing. Jadi gimana Mbak ini ataukah pegawai wanita itu supaya dia juga speak up gitu. Karena gini, kalau cewek itu kan yang secara statistik itu memang katanya sih kurang speak up gitu kan. Nah itu yang kita coba latih bagaimana dia bisa speak up, boleh sama boleh nggak sama gitu, artinya tapi tetap dengan cara yang decent ya, cara yang sopan apabila menyampaikan suatu pendapat yang barangkali tidak yang berbeda perspektifnya gitu. Jadi kita memang harus ekosistemnya juga harus mendukung para perempuan ini untuk bisa berkembang. Jadi kalau kita cuma sendirian, sana sendirian, itu nggak
Ya efektif, tapi kalau kita ciptakan ekosistem yang bisa mensupport para perempuan untuk nyaman beraktivitas di sana, berkontribusi di sana. Nah itu memang harus membentuk ekosistem yang diciptakan budaya yang memang encourage perempuan untuk bisa lebih berkiprah. Oke. Kalau dari pengalaman ini, apakah ada sebagai perempuan kan mesti ada kayak sifat-sifat bawaan yang by nature sama gitu ya. Nah, apakah ada ini sifat bawaan yang dimiliki perempuan yang sebenarnya memudahkan kita untuk tadi itu beradaptasi dengan lingkungan yang tadi itu yang buat kita sendiri mungkin ya ampun sudah harus ke lapangan mungkin panas-panas lah. Terus orangnya itu kan juga orang keras-keras gitu kan ya. Nah itu adakah sisi-sisi kita sebagai perempuan itu yang sebenarnya sangat bermanfaat dalam situasi seperti itu dan membantu kita sebenarnya untuk tetap bisa perform dan juga kelihatan unggul kayak gitu. Selain kompetensi yang dimiliki loh ya harusnya gitu. Ya, jadi memang kan katanya cewek itu jago multitasking gitu kan. Cuma kalau di saya yang penting itu switch ketika kapan kita bisa menemukan diri, kapan kita sebagai pegawai, kapan kita sebagai ibu, kapan sebagai istri gitu kan. Jadi switch kontrolnya yang harus kita kendalikan itu memang jam terbang. Jangan sampai lecek gitu kan. Jadi ini di setting. Kan nggak mudah toh Ibu. Ya itu makanya kita latih ya. Memang kadang-kadang pastilah kita sama manusia ada saat-saat kosletnya lah. Itu manusiawi saya pikir nggak cuma cewek kan, tapi memang cewek ada periode tertentu di bulannya PMS-nya atau apa. Butuh dikendalikan. Cuman ketika itu biasanya dia tuh masalah switch. Jadi kita harus sejauh mana kita bisa control ourselves ya. Jadi memang kadang-kadang kan bawaannya misalnya bete gitu kan. Kalau udah bete gitu ya mungkin kita coba, kalau saya kebetulan muslim ya istighfar gitu kan, supaya kita tuh marahnya nggak kebablasan. Kalau marah sih fine-fine aja, asal ada alasannya ya, misalnya kebaikan untuk penyempurnaan is Tapi kalau marah nggak jelas cenderungannya itu yang memang harus kita minimize. Itu kan memang pada periode-periode tertentu itu ya kita harus tahu ketika memang sesuatu seperti itu ya kita switch kontrolnya yang harus dikendalikan. Jadi kan tadi sebenarnya salah satu kelebihannya adalah multitasking untuk perempuan. Betul. Tapi tadi itu ada juga kan istilahnya tantangannya periode-periode tertentu itu untuk perempuan nggak stabil seperti itu. Tapi ada lagi nggak kira-kira katanya perempuan tuh lebih mudah berempati ke orang lain. Nah itu Ibu rasakan nggak? Kalau dari Ibu sendiri tadi selain multitasking tadi apalagi kira-kira? Ya memang naluri Ibu itu mungkin terbawa ya kita di pekerjaan misalnya ketika kayak kepedulian atau care gitu kan. Makanya kadang-kadang saya pikir apakah saya ini terlalu cerewet kah atau gimana gitu kan. Kadang-kadang kita ini kan maunya banyak gitu, ekspektasinya kan banyak. Ada check the boxes which is more than one page gitu kan. Nah itu yang kita coba kita tanya orang lain, apakah ini okay with you gitu, karena saya punya standar seperti ini, apakah lingkungan itu cukup bisa menerima standar kita kan. Kalau misalnya kita lihat apakah saya harus menyesuaikan atau teman-teman yang menyesuaikan, itu kita coba kompromi lah, karena kan kalau nggak kompromi kita nggak tahu sampai di mana, jangan sampai kita lari sendiri gitu kan. Jadi saling menyesuaikan ya Bu ya? Saling menyesuaikan, saling adjust lah ya bahasanya. Cuma jangan sampai jadi kita lelet juga gitu. Jadi ketika dalam tim itu ada yang memang harus dipercepat ya harus kita percepat. Bu, dunia Ibu kan pelabuhan banyak mostly kan tadi laki-laki. Jadi how to lead man gitu kan. Kadang kan gini, ada yang kita pria itu kadang di-lead oleh seorang perempuan tuh, aduh, ada nggak seperti itu Bu? Ini suara hati Bu. Suara hati Bu. Ada nggak Bu? Berarti itu pertanyaannya ke teman-teman ya, bukan ke saya. Kalau saya pasti jawabnya akan yang indah-indah aja dong. Gitu kan? How to lead mereka gitu loh Bu. Oke. Jadi sebenarnya sehingga mereka juga merasa nyaman gitu kan. Ya, jadi dan mau menerima gitu. Jadi alhamdulillah saya ini sejak kecil emang karena anak tentara ya, jadi pindah-pindah selalu dalam situasi baru, teman baru, cepat adaptasinya. Bahkan kita kalau reunian tuh sekolah saya banyak gitu, jadi SD-nya 2, SMP-nya 2 ya gitu kan. Nah, jadi dari diversity itu akan memudahkan kita di dalam dalam tim, bekerja dalam tim. Jadi saya selalu suggest teman-teman ketika untuk di assign di tempat yang berbeda atau di tempat yang baru, ambil kesempatan itu. Karena pasti.
suatu saat itu akan mematangkan diri kita gitu. Itu dan saya juga merasakan ketika diversity itu udah sangat biasa, itu kita akan dicemplungin di mana aja, fan-fan aja, karena sudah punya experience berbeda-beda teman gitu kan. Saya sekolah di sekolah negeri pernah, di sekolah swasta pernah, di sekolah yang di basis di Angkatan Laut juga pernah gitu kan. Jadi diversity ini sangat melekat di Budoti. Iya, sudah membentuk. Iya, karakternya udah terbentuk di sana, mentalnya juga udah terbentuk di sana sejak kecil. Nah itu dia, sekolah masuk push up dulu gitu kan. Dan dunia juga dulu mostly juga laki-laki sekolahnya kan gitu loh. Nah, tapi kan juga ini ada juga yang misalnya perempuan dulu sekolahnya juga tidak mostly dengan laki-laki, kadang kan beradaptasi dengan dunia laki-laki kan juga agak susah kan gitu loh Bu ya. Itu kan juga butuh trik tersendiri ya Bu Novi ya untuk hal seperti itu gitu kan. Ya, jadi saya pikir setiap perempuan must define their own happiness, must define their own path ya. Saya dengan Ibu Novi pasti akan berbeda. Ada yang, karena saya backgroundnya juga berbeda, saya dari kecil sudah dengan cowok dan sebagainya. Kemudian terhadap pegawai yang wanita pun juga they have to define their own happiness, they have to define their own path. Jadi gini, jangan nyontoh saya plek gitu, karena setiap orang punya keunikan, punya kekhususan. Dan saya bilang Anda tidak perlu ngeplek gitu loh bahasa Surabayanya, tapi you have your own path, you have your own happiness. Jadi kebahagiaan saya sama kebahagiaan Anda mungkin berbeda gitu. Jadi saya coba mencoba menginspirasi, tapi jangan terlalu kita mencontoh ke orang, karena orang itu kan dia punya perjalanan hidup yang berbeda. Kadang kan kita melihat dari sosok figur kan Bu, seperti itu. Hingga pengen jadi seorang figur itu. Iya benar. Cuman maksudnya jangan ngeplek banget. Betul. Kekhususan, dan kekhususan itu yang saya selalu bilang teman-teman, cari uniqueness Anda ya. Misalnya Anda uniqueness-nya adalah jago negosiasi, ya udah itu. Misalnya uniqueness Anda di analisis, jadi dia nggak suka ngoceh gitu, sukanya nganalisis tapi tajam banget. Ya hayu, tapi karena kebutuhan pekerjaan harus mungkin berkomunikasi, ya tolong dilengkapi kemampuan itu. Ada komplement lainnya. Tapi tolong yang menjadi keunggulan Anda itu bisa ditonjolkan gitu, karena everybody's different. Iya betul. Oke, jadi ini di kesempatan momen Hari Ibu, gitu, di mana perempuan-perempuan ini juga harus percaya diri seperti yang disampaikan oleh Bu Doti, bisa menemukan bagaimana sih kita gitu, menemukan keunikan kita, dan kemudian kita mengembangkannya. Bisa seperti itu. Seperti itu. Dan ini tadi sharing dari Bu Doti benar-benar menginspirasi kita bahwa jangan merasa minder, jangan merasa kecil hati gitu kan. Ya lepas dari latar belakangnya Bu Doti, tetapi sebenarnya ketika kita ini sebenarnya lebih banyak diterima ya Ibu ya. Iya, mereka pria-pria yang ada di sekitar kita yang kita anggap akan mendominasi kita, ternyata juga bisa ditaklukkan gitu ya. Kalau bisa beradaptasi dengan baik ya. Kalau bisa beradaptasi dengan baik, dan kita juga bisa mingle dengan mereka. Dan menunjukkan kapasitas kita ya kan, kompetensi kita bahwa kita juga layak di posisi tersebut ya. Dan tadi Bu Doti juga bilang di Pelindo so welcome untuk itu semua kan, tidak ada gender di sana, nggak ada support itu, bahkan perempuan di sana pun juga difasilitasi dengan baik untuk cuti, kemudian untuk laktasi dan sebagainya tadi dengan Bu Doti ya. Itu sih sehingga perempuan juga bisa berkarir dengan luar biasa gitu kan. Gitu. Bu Doti, ada nggak sih dulu misalnya ada yang yang merasa kemudian pria tuh nggak terima gitu ya untuk dipimpin oleh seorang perempuan? Ada nggak pengalaman seperti itu, merasa seperti itu? Tidak diterima seperti itu, atau dianggap remeh kayak gitu, sering menemui nggak sih dulu waktu karirnya? Ya memang kuncinya di komunikasi ya, dan saya biasanya istilahnya mencoba setting standar bersama-sama gitu. Jadi jangan sampai saya harus tahu teman-teman ini persepsinya seperti apa. Kalau memang jadi saya akan coba blending mingle tadi gitu kan, supaya mungkin kan kalau cewek itu kan mungkin kesannya cerewet, banyak maunya gitu ya. Kita coba, kita ini banyak maunya karena ada tujuannya. Jadi semua itu saya pikir
harus ada dasarnya. Kalau ada dasarnya orang bisa menerima, tapi kalau nggak ada dasarnya orang itu yang kemudian ini ngapain sih marah-marah gitu kan? Ketika kita jadi harus reasonable ya Bu ya? Reasonable. Betul, karena ya dan kalau betul ketemu pria kan mereka pasti rasionya yang rasio lebih bermain jalan, gitu loh kan. yang lebih Betul. seperti itu. Jadi ya itu tadi Bu Doti bisa mengambil dan menempatkan posisi untuk berkomunikasinya tadi Bu Doti bilang ya Bu ya, sehingga juga bisa apa ya diterima oleh mostly yang di sana adalah laki-laki karena reasonable. Kemudian komunikasinya maksudnya kemana dulu nih ya kan, mereka maunya apa sih ya Bu Doti ya, sehingga apa yang kita komunikasikan juga reasonable bagi mereka dan itu bisa diterima oleh mereka. Dan itu juga karena adaptasi lagi ya Bu Doti ya, ya itu di sana tadi itu. Dan mungkin unique selling point ya, jadi uniqueness tadi itu coba kita cari uniqueness kita apa, itu yang tidak dimiliki oleh common people. Oke, nah ini untuk generasi muda di Pelindo dan terutama yang perempuan-perempuan gitu, cara yang Ibu lakukan untuk bukan membuat sama dengan Ibu ya, tetapi membuat mereka juga bisa naik ke posisi atas, itu yang dilakukan seperti apa nih? Seperti biasanya kalau bahasa di kami itu coaching ya, coaching mentoring, counseling kayak seperti itu bisa dilakukan secara formal, tapi saya biasanya melakukan informal lah, casual way aja. Gitu kan. Kalau formal kan kadang-kadang nggak keluar semua, gitu kan. Tapi kalau informal, casual itu curhat-curhat gitu kan bisa lebih efektif gitu ketika dalam suatu formal situation. Ibaratnya sambil ngopi-ngopi Bu ya. Ya sambil sambil colek-colek kayak apa gitu kan. Jadi emang kalau ini mak-mak ini jagonya kayak begitu. Iya, jago nyolek sih ya. Nyolek gitu. Tapi sebenarnya intinya kan kita untuk kebaikan lah. Untuk jadi ada mentoring ya, coaching and counselingnya ada di sana gitu dan dilakukan secara informal. Ya, sekarang kadernya cukup banyak. Ya, apalagi Kementerian BUMN kan juga sudah menetapkan kuota untuk jajaran pimpinan. Jadi saya pikir itu kesempatan bagi teman-teman untuk berkiprah lebih. Oke. Karena udah difasilitasi nih, jadi harus dioptimalkan opportunity. Oke, baik. Kalau Ibu mungkin bisa mengencourage untuk teman-teman muda gitu supaya kemudian mereka juga ya berkiprah di masing-masing dan terutama nggak ragu untuk masuk ke dunia pria, itu ada apa saran atau apa? First step-nya yang harus dilakukan apa? Jadi yang pertama memang tadi kita harus punya mendefine our unique selling point. Yes. Begitu kita punya our unique selling point dimanapun kita ditempatkan, mungkin akan memudahkan kita di dalam beradaptasi. Yang kedua, kalau kita tuh saling melengkapi aja lah, saling kolaborasi. Karena sekarang kalau jalan sendiri juga hari gini gitu kan, semua pasti harus kolaborasi. Iya. Kalau kolaborasi itu kan 1 tambah 1 menjadi 6 atau 10 atau 100 gitu kan, tidak sama dengan 2. Itu yang konsep-konsep kolaborasi, kemudian adaptasi tadi sama keunikan ya. Kalau ada unique selling point itu akan bisa dibawa sampai kapanpun. Dan ditambah kemampuan komunikasi ya. Kemampuan komunikasi. Karena itu penting sih, setelah adaptasi kemampuan komunikasi itu penting ya kan, sehingga orang juga bisa menerima kita dengan baik karena kita bisa berkomunikasi dengan baik. Dimanapun kita bisa melakukannya. Sepakat. Bu, katanya ada puisi nih yang mau dibaca. Oke. Ya Bu Novi ya? Iya, ada puisi. Ini ada puisi yang akan dibacakan oleh Bu Doti dan Bu Novi. Nggak tahu saya harus dilibatkan apa enggak di sini. Karena saya pria di sini. Tapi saya menghormati para perempuan yang ada di sini. Penyeimbang. Harus dong. Iya. Terima kasih untukmu, Mama, Bunda, Ibu, siapapun. Satu yang ku tahu, kau adalah perempuan tangguh. Selamat Hari Ibu tahun 2021. Tadi puisi dari kami khusus untuk Hari Ibu di bulan Desember ya. Bulan untuk para ibu-ibu yang luar biasa. Iya, para perempuan yang tangguh, mandiri, kreatif, dan tidak kalah juga dengan teman-teman pria yang lainnya. Ya, dan kita juga di tempat yang luar biasa juga di Fasa Hotel, di Executive Lounge-nya di lantai 33. Thank you untuk Fasa Hotel, tempatnya luar biasa, dekat dari pintu tol, dan apabila Anda bisa beraktivitas di Surabaya Barat, salah satu pilihan ada di Fasa Hotel. Oke, sampai jumpa ya Bu Novi ya di episode berikutnya di Entok, dan jangan lupa untuk like, subscribe dulu subscribe untuk yang belum subscribe.
lalu like dan share ke teman-temannya kalau ini dirasa sangat bermanfaat. Iya. Saya rasa sangat Sangat bermanfaat, terutama untuk perempuan-perempuan yang ingin sukses seperti Bu Doti. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.